teman-teman. Pada pendakian kali ini saya sedang menuju ke puncak Gunung Wayang yang berada di Pangalengan. Untuk menuju puncaknya kita bisa melewati wisata Kawah Wayang. Ya, tinggal googling saja nama Kawah Wayang maka kita bisa menemukan lokasi yang kita tuju. Mau tahu lagi mengenai Gunung Wayang? Yuk, mari kita simak video ini. Kita lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi nonton wayang. Sanes nonton wayang, Akang. Tapi Gunung Wayang. Hampura. Banyak orang, acara orang ya teh. Mengapa disebut Gunung Wayang? Apakah mirip wayang? Ya, ada beberapa versi toponimi atau asal-usul penamaan Gunung Wayang. Yang paling terkenal, nama gunung ini memang diambil dari kata wayang. Hal ini diperkuat dengan penamaan sebuah lokasi di lereng gunungnya yang berupa banyak bebatuan. Nah, salah satu bentuk dari batunya menyerupai bentuk wayang atau gunungan dalam kesenian wayang. Sehingga nama batunya juga dikenal dengan nama batu wayang. Nah, dari sinilah lalu muncul nama Gunung Wayang. Kemudian ada versi toponimi yang lain menyebut penamaan Gunung Wayang ini berasal dari dua kata, yaitu wa yang berarti angin atau berangin lembut, dan juga hyang yang berarti dewa. Nah, perpaduan kata ini mengandung arti angin lembut yang berasal dari tempat para dewa, atau singkatnya adalah angin dewata. Memang ada kecenderungan bahwa penamaan Gunung Wayang ini bukan bersumber dari kata wayang dalam maksud kesenian wayang. Ya, apapun itulah, tetapi gunung ini yang pasti indah. Wah, di mana ayah wayang? Gunung Wayang dikenal sebagai sumber mata air dari sungai terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sungai ini dimulai dari sebuah danau yang dikenal dengan nama Situ Cisanti. Ya, letaknya ada di sebelah timur Gunung Wayang. Namun, karena kita mendaki dari arah sebelah barat, di mana di sini terdapat kawah yang berisi belerang dan juga ada PLTP. Ya, PLTP itu apa? PLTP itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi Wayang Windu. Maka saya akan lebih membahas tentang sistem energi panas bumi. Di channel ini kita bisa membahas hal-hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau dinamakan dengan geothermal yang berada di Wayang Windu ini dikelola oleh Star Energy, menjadi pemandangan tersendiri di Gunung Wayang. Pembangkit listrik swasta yang mulai beroperasi akhir tahun 90-an ini kini menghiasi Gunung Wayang yang oleh penduduk Pangalengan sejak dulu dikenal sebagai Kawah Keramat. PLTP Wayang Windu sendiri mensuplai 227 MW listrik interkoneksi Jawa, Madura, dan Bali. Wow, ini adalah angka yang cukup besar juga kawan-kawan. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga panas bumi merupakan pembangkit dengan potensi energi yang cukup besar, yaitu 40% dari potensi panas bumi yang ada di dunia, sebesar 23,9 gigawatt. Wow! Hal ini dikarenakan Indonesia secara geografis dilalui oleh wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis khatulistiwa, yang juga disebut Ring of Fire atau cincin api. Nah, berdasarkan data dari Direktorat Panas Bumi, potensi ini baru dimanfaatkan 8,9%-nya atau hanya sebesar 2130,6 megawatt. Tentunya masih banyak yang belum dimanfaatkan. Secara umum, cara kerja pembangkit listrik ini sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU.
Uap yang dihasilkan dari panas bumi digunakan untuk memutar turbin yang satu poros dengan rotor generator. Pada akhirnya, generator tersebut akan menghasilkan energi listrik. Hal yang membedakan PLTP dengan PLTU ialah pada PLTU, tenaga uap diperoleh dengan cara pemanasan di boiler yang berbahan bakar batu bara. Sedangkan pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, uap air diperoleh dari perut bumi melalui sumur-sumur produksi. Uap air tersebut digunakan untuk memutar turbin. Kemudian hasil putaran itu akan diembunkan menggunakan kondenser. Air dari hasil pengembunan juga akan diinjeksikan kembali ke perut bumi melalui sumur injeksi. Siklus uap air pembangkit listrik tenaga panas bumi terbagi menjadi beberapa macam jenis, yaitu antara lain siklus uap langsung. Pada siklus ini, pembangkit listrik menerapkan siklus uap langsung atau direct steam cycle, mendapatkan uap air dari sumber produksi, kemudian uap tersebut digunakan untuk memutar turbin. Uap yang keluar dari turbin selanjutnya diembunkan dengan peranan kondensor hingga menjadi air. Air tersebut lalu diinjeksikan ke perut bumi melalui sumur injeksi. Ada lagi yang namanya siklus uap terpisah. Pada siklus ini, campuran uap air dan air didapatkan dari sumber produksi. Bedanya adalah pada proses tersebut terjadi pemisahan antara uap air dan air di bagian separator. Air hasil pemisahan tersebut kemudian diinjeksikan ke perut bumi melalui bagian sumur injeksi. Uap air hasil pemisahan berguna untuk memutar turbin. Setelah uap air keluar dari turbin, proses selanjutnya adalah melalui kondenser. Air yang hasil dari proses pengembunan akan diinjeksikan kembali ke perut bumi kembali. Dan dari sana akan terjadi siklus yang berulang sehingga tidak akan ada yang namanya pembuangan materi atau limbah ke lingkungan. Mengapa energi panas bumi ini menjadi energi terbarukan yang layak untuk dikembangkan? Nah, berikut beberapa keunggulan dari energi panas bumi sehingga layak untuk menjadi salah satu energi alternatif yang bisa digunakan saat ini. Pertama, sumber energi utama pembangkit ini berasal dari sumber daya alam, dan air dari proses pembangkitan tersebut dikembalikan lagi ke reservoir. Kedua, sumber energi yang dihasilkan tidak habis pakai, yang artinya kita bisa menggunakan ini sepanjang masa. Ketiga, tentunya tidak menghasilkan polusi, tidak seperti pembangkit listrik tenaga batu bara atau mungkin pembangkit listrik tenaga fosil lainnya yang menghasilkan asap yang berterbangan ke udara. Keempat, tidak menghasilkan limbah atau produk sampingan lainnya yang merusak lingkungan. Kelima, tidak bergantung pada kondisi alam. Artinya apa? Dalam kondisi hujan, dalam kondisi kemarau yang panjang atau mungkin dalam kondisi yang galau, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini tetap bisa digunakan. Oke, guys, ini kita harus naik sini dulu. Oke, mengerikan juga ya. Tapi kita harus melaluinya. Baiklah, situ soalnya jurang dalam banget. Oke, kalau nggak percaya ini jurang ya, kita lihat aja sini. Wow. Oke, bisa lah. Oke guys, jadi ini dia puncak dari Gunung Wayang ya. Oke. Sebenarnya ini nggak boleh ya. Saya baru tahu sih kalau ini harus izin dulu ya. Tetapi saya kira boleh bisa naik langsung ya. Tapi ya oke lah, itulah ya Gunung Wayang ya. Oke guys, ngeri guys. Gila ini jurang guys, serius ini jurang tuh ya, tebing tuh ya. Di sebelah kanan gua juga ini jurang. Oke. Dan ini ya macam inilah. Mikir dulu guys sebelum melangkah. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah berpikirlah sebelum melangkah.
Guys, ya setelah kita mendaki Gunung Wayang ya, puncak Gunung Wayang dengan susah payah ya, dengan tebing-tebing yang tinggi dan juga curam dan membahayakan, saatnya kita bersantai di sini saja ya setelah turun ya, karena di atas juga kabut tidak enak untuk lauk. Nah ya, ini tempat keren banget ya, catat nama tempatnya Kawah Wayang ya. Ini tempat ini harus diviralkan ya, tinggal dibenahi beberapa fasilitas seperti kamar mandi mungkin dan kamar ganti yang layak ya, dan juga harus dibenahi mungkin hati yang hancur ya, harus dibenahi juga ya. Tapi di sini sudah lumayan ya, lumayan lengkap seperti saung-saung dan juga wahana-wahana ya, jembatan dan yang spot foto lah untuk Instagramable. Menyesenggarakan rakyat itu, saya ulangi ya biar tidak diketahui, menyesengsarakan Instagramable lah, seperti itulah ya. Well, ini tempat harus viral ya kawan-kawan ya. Pelakor saja yang diviralkan, tetapi juga tempat wisata yang bagus-bagus dan yang keren-keren, ini harus viral guys ya. So check it out, Kawah Wayang Pangalengan. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan ke Gunung Wayang dan penjelasan sedikit mengenai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pengetahuan kita. Nantikan lagi petualangan selanjutnya yang lebih seru. Akhir kata dari saya akan ucapkan sebuah pantun. Ya, jalan-jalan ke Gunung Wayang, jangan lupa mampir di Gunung Windu. Meskipun kamu nggak sayang, aku tetap rindu. Ai.